Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Baiklah, Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pertemuan ketiga mengenai mata kuliah taksonomi vertebrata. Nah, pada kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Phylum Chordata. Nah, sebelum kami memaparkan materi, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu kelompok 1, ada Arifah Yaumar Rahmadani, dengan NIM 20303038, dan saya sendiri Ruzi Maisaroh, dengan NIM 20303004. Baik, untuk materi kali ini kami akan membahas mengenai pengertian dan morfologi dari Phylum Chordata, sifat biologi dan reproduksi dari Phylum Chordata, taksonomi Phylum Chordata, dan keempat, manfaat dari Phylum Chordata. Baik, untuk materi pertama akan saya sendiri yang menjelaskannya. Untuk materi pertama yaitu pengertian dari Phylum Chordata. Nah, Chordata ini merupakan koelomata, yaitu hewan yang mempunyai koelom sejati. Nah, Phylum Chordata ini memiliki perkembangan embrio Deuterostomous, yaitu perkembangan anusnya pada sisi blastopor. Nah, secara mendasar Phylum Chordata ini yaitu chorda, yaitu notochord, mempunyai struktur yang berbeda dengan invertebrata. Nah, Phylum Chordata adalah hewan bilateria atau bersimetri bilateral dan berada di dalam bilateria. Nah, mereka ini tergolong ke dalam kelas hewan yang dikenal sebagai Deuterostomia. Deuterostom yang paling diketahui selain vertebrata adalah Echinodermata, kelompok yang mencakup bintang laut dan bulu babi. Nah, selain dari pengertian Phylum Chordata, ada juga morfologi dari Phylum Chordata. Nah, morfologinya itu Phylum Chordata ini memiliki simetri bilateral, yang tubuh pada dasarnya bersegmen-segmen. Nah, saluran pencernaannya ini sempurna dan selon berkembang dengan baik. Nah, Phylum Chordata ini memiliki 4 karakteristik dari chordata, yaitu tali saraf tunggal, dorsal dan berbentuk pipa, sebuah notochorda, celah insang di faring dan ekor di belakang anus. Nah, karakteristik ini semua berbentuk pada embrio awal chordata dan mereka di pertahanan berubah atau dapat menghilang ketika dewasa. Nah, berikut ada gambar mengenai karakteristik dari Phylum Chordata. Nah, selanjutnya itu ada notochorda. Nah, notochorda ini merupakan struktur penyokong pertama tubuh chordata. Pada embrio, awal notochorda ini terbentuk di atas usus primitif sebagai batang sel yang ramping yang mengandung matriks bergelatin dan diselubungi di dalam jaringan ikat fibros. Nah, pada cacing lidah, notochorda ini pendek dan anterior. Pada kata notochorda terdapat di ekor dan hanya selama tahap larva. Pada lancelet dan vertebrata tingkat tinggi, notochorda ini memanjang hampir sepanjang tubuh. Notochorda dipertahankan sepanjang hidup sebagai penyokong sumbu utama pada lancelet dan lintah laut. Tetapi pada ikan sampai mamalia, notochorda ini kemudian dikelilingi atau digantikan oleh ruas-ruas tulang belakang. Nah, selanjutnya, ekor di belakang anus semua chordata akuatik mulai dari cacing lidah sampai dengan amfibi itu bernapas dengan insang. Nah, pada amfibi yang bertransportasi dari larva akuatik ke individu dewasa yang menghirup udara, insang ini hilang pada saat metamorfosis. Nah, reptil, burung, dan mamalia semua mengembangkan beberapa pasang celah insang selama kehidupan embrio awal, tetapi mereka tidak pernah fungsional dan segera tertutupi semua hewan ini kemudian membutuhkan paru-paru untuk menghirup udara pada saat mereka menetas atau dilahirkan. Nah, Phylum Chordata ini terdiri atas cacing lidah pendek, tunicata, serta lancelet dan vertebrata, lintah laut, hiu, dan ikan pari, ikan bertulang, amfibi, reptil, burung, dan juga mamalia. Nah, Phylum Chordata tingkat rendah sebagian besar berukuran kecil. Semua ini hidup di laut dan sebagian tunicata hidup sesil.
Nah, selain dari morfologi film kordata, ada juga sifat biologi dari film kordata. Yang pertama, adanya sefalisasi. Kemudian yang kedua, tubuhnya ini bersimetri bilateral. Kemudian ketiga, tubuh bersegmen-segmen. Yang keempat, memiliki kondisi triboplastik atau selum berkembang biak. Kemudian yang kelima, segmentasi yang bersifat metamerik. Yang keenam, terdapat adanya notochord atau chorda dorsalis, yaitu struktur penyokong pertama tubuh chordata. Yang ketujuh, adanya sebuah tabung chorda saraf yang terletak dorsal dari notochord. Yang kedelapan, adanya celah-celah insang faringeal. Yang kesembilan, fertilisasi internal atau eksternal dan secara seksual alat kelamin jantannya ini berupa penis dan alat kelamin betina berupa vagina. Nah, yang ke-10 alat pencernaan lengkap mulai dari mulut, esofagus, faring, lambung, usus halus, besar, retum, dan juga anus. Kemudian yang ke-11 alat pernapasan dari pilum chordata ini berupa insang bagi yang hidup di air dan paru-paru bagi yang hidup di darat. Kemudian pilum chordata ini juga memiliki sifat peredaran tertutup. Nah, kemudian kita masuk kepada materi reproduksi film chordata. Nah, jadi film chordata ini terbagi menjadi 4 film. Yang pertama itu ada terbagi menjadi 4 subfilum. Yang pertama itu ada subfilum hemichordata. Nah, pada reproduksi subfilum hemichordata ini yaitu pada Balaenoglossus terdapat ampigoni dan gonokorisme. Ovaria dan testes berbentuk seperti kandung-kandung yang tersusun dalam 2 baris. Nah, mereka ini terdapat di dalam cristae genitalis. Mereka ini bermuara keluar dengan baris pori yang terdapat pada tepi crista genitalis. Fertilisasi berlangsung eksternal, perkembangan dapat langsung atau dengan metaproposis. Pada perkembangan ini langsung seperti halnya pada Staphylococcus terjadi pembelahan secara holoblastis dan ekual, sehingga terjadi bentuk blastula. Nah, bentuk blastula ini berubah menjadi bentuk blastula dengan cara invaginasi. Nah, gastroporus kemudian menutup dan entodrom memisah dari ektodrom. Embrio memanjang dan suatu sulcus memanjang melingkar terjadi sebagai invaginasi di dalam sulcus. Nah, anus terjadi pada tempat gastroporus. Kemudian yang kedua itu ada subfilum Urochordata. Nah, reproduksi dari subfilum Urochordata ini itu fertilisasinya berlangsung secara eksternal. Nah, pembelahan terjadi sampai terjadi bentuk blastula. Bentuk blastula ialah pipih dengan sel-sel yang membentuk ektodrom yang agak cembung di atas dan sel-sel yang membentuk entodrom yang agak cekung di bawah. Nah, sel-sel ektodrom ini memperbanyak diri lebih cepat sehingga mereka lebih kecil. Bentuk blastula terjadi kebanyakan dengan cara invanigasi epibolus. Pada cara ini, sel-sel ektodrom terus memperbanyak diri lebih cepat, sehingga ektodrom makin lama makin cekung dan ektodrom meluas menutupi entodrom. Blastocella menghilang dengan mendalamnya cekung terjadilah bentuk blastula dengan archenteron dan gastoporos. Nah, jadi gastoporos ini kemudian mengecil dan terletak pada ujung kaudal sebelah dorsal atau atas. Kemudian embrionya kemudian memanjang sebelah atau lebih mendata, padahal sebelah bawah atau ventral tetap cembung. Nah, kemudian yang ketiga itu ada subfilum Cephalocordata. Nah, reproduksi dari subfilum Cephalocordata yaitu versilasinya sama seperti tadi berlangsung eksternal. Nah, pembelahan melalui meridional, kemudian sampir ekuatorial sehingga terjadi mikromer dan makromer dan terjadi bentuk morula. Kemudian terjadi bentuk blastula oleh bentuk blastula. Nah, bentuk blastula terjadi oleh karena adanya invaginasi secara epiboli. Bentuk gastrula semula berbentuk seperti piring, tetapi kemudian archenteron mendalam dan gastoporus porus mengecil dan terdapat pada ujung yang akan menjadi ujung kaudal. Di daratan yang akan menjadi daratan dorsal. Nah, dataran ini mendatar padahal dataran yang akan menjadi dataran vena tetap melengkung. Pada sel-sel ektodrom terdapat silia. Nah, yang keempat ini ada subfilum vertebrata. Nah, reproduksi pada subfilum vertebrata ini itu mempunyai sejumlah kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon yang berfungsi dalam mengatur berbagai proses dalam tubuh. Nah, kelaminnya ini terpisah pada beberapa vertebrata rendah mempunyai daya regenerasi terbatas. Nah, selain dari
yang tadi saya jelaskan ada juga taksonomi dari chordata. Nah, yang pertama itu subfilum Hemichordata. Nah, subfilum Hemichordata ini atau setengah chordata sering disebut dengan Adelochordata atau chorda yang tidak tampak. Nah, kedudukan Hemichordata dalam chordata tidak begitu pasti. Subfilum ini terdiri atas sejumlah hewan-hewan yang mempunyai bentuk seperti cacing. Nah, Hemichordata berukuran kecil. Hewan bertubuh lunak dari dasar laut yang berupa sel atau berlumpur. Hewan ini memiliki celah insang yang berpasangan, struktur pendek yang diidentifikasi sebagai notochondra dan jaringan saraf. Nah, pada subfilum Hemichordata ini terbagi menjadi dua kelas. Yang pertama ada kelas Enteropneusta, yaitu memiliki bentuk tubuh seperti cacing dengan ukuran 9 sampai dengan 45 cm. Nah, umumnya kelas Enteropneusta ini terdapat di perairan dangkal di bawah batu dan karang dan meliang dalam lumpur dan pasir. Nah, tubuhnya ini umumnya lunak dan terdiri dari belalai, kelepak atau kolar dan badan yang panjang. Pada belalai atau proboscis terdapat cilia yang berfungsi sebagai tenaga penggerak dan mengalir butir-butir makanan yang menempel pada lendir ke mulut. Nah, kelepak ini berbentuk silindir, bagian anterior menutupi belalai dan bagian ventral terletak mulut. Reproduksinya secara seksual dioecious dan pembuahan terjadi di luar. Nah, telur mentas menjadi larva tornaria yang berenang bebas. Nah, contoh dari kelas Enteropneusta ini ada Balanoslosus sp dan Ptychodera sp. Nah, kemudian yang kedua itu ada kelas Pterobranchia, yaitu merupakan hewan kecil yang hidup di dalam tabung, berkelompok atau berkoloni. Nah, panjang individu tidak lebih dari 12 mm. Tubuhnya terdiri atas proboscis yang berbentuk seperti tameng, perisai, dan tangan-tangan yang mengandung tentakel terdapat di bagian dorsal kelepak atau kolar. Nah, tangan tentakel tersebut disebut dengan lobhopper. Tentakel berfungsi untuk menangkap makanan yang berupa organisme kecil dan selalu sila ke mulut. Reproduksi seksual dengan bentuk pertunasan sehingga menghasilkan sebuah koloni yang lebih besar. Nah, contoh dari kelas Pterobranchia ini yaitu Cephalodiscus sp dan Rhabdopleura. Nah, kemudian yang kedua itu taksonomi dari filum chordata itu ada subfilum Urochordata. Nah, subfilum Urochordata ini juga disebut sebagai subfilum Tunicata. Nah, Urochordata menempati laut, kutub sampai daerah tropis dan dari perairan pantai yang dangkal hingga kedalaman 4,8 km. Nah, beberapa spesiesnya hidup bebas dan spesies yang lain melekat atau sesil setelah tahap larva bebas selama beberapa waktu. Beberapa soluter yang lain berkoloni, individu-individu mengelompok dan penutup yang umum. Nah, Urochordata bervariasi dalam hal ukuran mulai dari individu yang hampir mikroskopis hingga individu lainnya yang mencapai diameter sebesar 30,5 cm. Nah, metode reproduksi organisme ini bervariasi, beberapa secara seksual dan juga aseksual dengan tunas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Arifa. Kepada Arifa, dipersilakan. Pada moderator, saya akan melanjutkan materi tentang subfilum Urochordata tadi yang dijelaskan oleh Uci tadi. Ya, subfilum Urochordata terbagi atas 3, yaitu yang pertama kelas Lacacea. Hewan dewasa mempunyai tubuh bertesta bentuk seperti lava berukuran 5 mm. Notokrop, otak, dan nefrotop tetap bertahan sampai dewasa. Berukuran kecil yang diferensiasi bersemek-semek untuk membentuk blastula dan kemudian blastula. Embrio membadang dan segera menetas sebagai lava yang berenang bebas, seperti kecebong katak. Contoh itu Oikophrea sp dan Apedicularia sp. Yang kedua, kelas Acididacea memiliki bentuk tubuh bervariasi, hidup sekuler atau berkoloni. Biasanya sesil setelah hilangnya notochord. Hewan dewasa kehilangan notochord tetap permanen dan berubah. Contohnya Capellina sp, Cliona sp, Morguna sp, Acipia sp, dan Acipia intestinalis. Yang ketiga, kelas
sisi, hewan dewasa viral nototrop, dan ekor. Testa permanen tubuh dilengkapi dengan serbuk otot sirkuler. Apabila terbuka ke arah posterior, reproduksinya dapat terjadi secara aseksual. Contohnya Doliolum deticulatum, Perosoma sp dan Salva sp. Yang ketiga itu subfilum Celaloctata. Celaloctata merupakan golongan kecil dengan bentuk menyerupai ikan. Subfilum Celaloctata biasa hidup di daerah perairan pantai yang dangkal, hanya menyisakan ujung ekor yang menonjol. Kadang-kala hewan ini muncul untuk berenang dengan menggunakan gerakan lateral tubuh yang cepat, seperti Alceo sp. Tubuh membentuk ramping dan pada secara lateral menuju di kedua ujung, tidak dapat kepala. Sirip dorsal mendiam bawah di sepanjang besar bagian tubuh dan sirip ventral dari arteriopori sampai ke anus terdiri dari atas ruangan yang mengandung tirari sirip dari jaringan ikat. Ekor memiliki sirip membentang anterior terhadap sirip ventral. Tubuh memipit di permukaan bawah dengan lipatan metafloral di sepanjang setiap sisi. Mulut terletak di ventral di ujung anterior anus di sisi kiri dekat dasar sirip ekor, dan arteriopori merupakan lubang ventral tambahan di depan anus. Penutup tubuh merupakan batang rapi dari sel tinggi berganti yang dikelilingi oleh selubung jaringan ikat. Bentuk pendukung yang lain mencukup pembuatan di tubuh orang dari sirip dan batang halus dengan hubungan silat di batang insang. Subfilum Ceratopsia terdiri atas satu, ini cuma satu aja ya, yaitu kelas Cetacea. Memiliki tubuh kecil, memegang pipi seperti bentuk ikan, tapi tidak ada sirip atau kepala yang jelas. Nakoda dan koda saraf tubuh baik terletak di membusuk sepanjang tubuh dan tetap ada selama hidup. Baring dengan baik celah insang terdapat dalam ruang antrian. Kelaminnya terpisah. Pelitian eksternal, contoh Amphibos sp dan Brachypelo sp. Nah, ini kedua gambar ini merupakan subfilum bentuk hewan subfilum Ceratopsia. Nah, selanjutnya subfilum Vertebrata. Vertebrata merupakan subfilum Chordata memiliki anggota yang cukup besar yang paling terkenal. Tubuh dibagi menjadi 3 bagian yang cukup jelas, yaitu kepala, badan, dan ekor. Kepala dengan rangka dalam stadium di dalamnya terdapat otak. Karena mempunyai kardio ini, Vertebrata dikenal juga sebagai kandidata. Chordata juga melakukan berakhir pada folium dan Theotica telah maju diganti usus-usus tulang rawa atau tulang sejati berbentuk tulang belakang. Kelompok ini dikatakan sebagai Vertebrata karena mempunyai tulang belakang yang berproses Vertebrata. Tubuh dilapisi oleh jaringan berlapis, yaitu dermis, dan di atasnya terdapat epidermis. Epidermis ada yang mempunyai lapisan tanduk, bersisik, berbulu, dan berambung, mempunyai rangka dalam yang bersenti dari rawang atau rawang tulang. Nah, adapun subfilum Vertebrata terdiri dari beberapa kelas, yaitu yang pertama itu kelas Pisces. Pisces merupakan Dasotoma yang memiliki tubuh yang ditutupi oleh sisik derma. Hewan ini memiliki anggota gerak berpasangan berupa sirip. Kepala berhubungan langsung dengan tubuh dan pada tubuhnya tidak mempunyai gerakan bebas, tidak mempunyai derma internal. Umumnya bernapas dengan insang, memiliki 5 lubang insang, lidah jika ada letak pada dasar mulut, tidak dapat bergerak bebas, tidak mempunyai kantung atau tidak hidup di air. Nah, ini gambar ini adalah bentuk fisik pada ikan. Pisces merupakan rangka tubuh dibagi menjadi 2 kelas, Zoophytes dan Oncales. Yaitu Oncales pada ikan memiliki rangka tubuh yang lentur secara terbuat dari rawa yang termasuk pada kelas di antara lain hiu dan pari. Zoophytes hampir semua merupakan ikan yang hidup di laut, hanya beberapa hidup di air tawar. Di antaranya terdapat di Papua yang hidup di kawasan Tati. Tubuh Cetacea ditutup sisi perkulit, kecuali pada simbol merah. Memiliki gigi berbentuk kerucut yang berasal dari modifikasi silibanoid. Gigi setiap periode mengalami pergantian karena gigi kedua didesak oleh gigi baru yang paling ujung atau gigi tanggal. Cetacea memiliki insang yang tidak ditutupi oleh operculum dan lengkung insang lamina atau septum melebihi panjang filamen. Nah, masing-masing insang memiliki lubang luar, kecuali pada parasimba merah.
tidak memiliki paru-paru atau gelembung renang. Yang kedua, Oceanogales merupakan berbagai jenis ikan yang memiliki rangka tubuh yang terbuat dari tulang. Kulit tubuh ditutupi oleh sisik tebal yang tipis atau plat tulang, tapi kadang-kadang tidak bersisik. Bisa tertutup oleh pengkulung, tiap tubuh isa berkelas atau serta distribusi dan tidak melebihi panjang filamen. Paru-paru dan gelembung renang berkembang sebagai penonjol keluar dari saluran pencernaan. Diri pepit tidak berkembang menjadi kasper hidup di laut atau di air tawar. Otter sendiri memiliki peran ekonomi yang sangat penting. Kelas ini memiliki otter yang cukup banyak dapat ditemukan di berbagai perairan. Nah, yang kedua, kelas amfibi. Amfibi merupakan tetanus yang memiliki kulit yang bersisik. Ada kelas epidermis untuk menjaga agar pembuluh kulit tetap lembab dan juga untuk pernapasan. Kepala melekat pada tulang leher yang berhubungan dengan tengkorak pada dua tengkolak atau tulus. Bahan bawah maksimal terdiri dari 3 ruang makin menua berbentuk persendian. Amfibi terbagi menjadi 3 order iaitu Order Apoda dan Anura. Urodela dikenal dengan juga kelompok dari berbagai jenis salamander. Merupakan amfibi dengan ekor berkembang baik pada individu dewasa. Vertebra posterior tidak berbentuk urostik. Leher tampak terlihat jelas. Kelompok ini memiliki kaki depan belakang yang sama panjang. Hadisnya udah tidak bersatu juga tibia dan fibulanya. Yang kedua, aquabar. Dikenal dengan amfibi yang tidak memiliki kaki. Merupakan amfibi dari kerajaan hutan tropis. Ordo ini merupakan amfibi dengan ekor yang sangat interupsi, bahkan tidak ada yang dewasa, tidak memiliki gelang bahu, gelang panggung, atau anggota badan. Tubuh seperti cacing, interupsi pada umumnya ditutupi oleh kulit subpigmen atau tulang kepala. Contohnya Ectotrophis. Dan yang terakhir, Anura merupakan kelompok terbesar dari amfibi yang masih hidup di tersebar luas di seluruh dunia, kecuali daerah kutub dan daerah ekstrim lainnya. Individu dewasa tidak memiliki ekor. Kedua posterior bersatu berbentuk astrole. Tidak ada leher yang jelas. Kaki belakang lebih besar daripada kaki depan. Radius yang bersatu, begitu pula tibia dan fibula memiliki mata yang besar dengan kelopak yang besar yang dapat digerakkan. Vertebra pesatral berukuran 5-9 ruas. Karena itu tubuhnya pendek. Paru-paru kiri dan kanan sama besar. Contoh Leoperma, Archarus, Bana, Matella, Bufo, Ferraro, Hydrochromedusa, Litora, dan sebagainya. Terus kelas reptil. Reptil merupakan biodata pertama sepenuhnya bersih dan tak perlu kembali ke air kemudian. Hanya dicapai menjaga evolusi telur yang kalori atau tertutup. Telur jenis kurang besar dan mempunyai cakar. Kemudian tubuh ditutupi oleh kulit dan sisi tanduk dan serif diperkuat dengan oksigen tulang. Biasanya tidak mempunyai kelenjar epidermal dan bersifat kedap air. Tersedia tulang atlas dan kepala dengan satu rokas sering merupakan corticarid. Dahan bawah di atas 3-6 tulang mempunyai persendi dengan kepala antara artikulat dan kuadrat. Tepi terdiri atas 3 ordo, yaitu yang pertama Cephalonea, merupakan septia memiliki tubuh yang ditutupi oleh rumah yang terdiri dari sebuah kelapa pada bagian dorsal dan sebuah pastor pada bagian belakang disusul atas rumah damai yang biasa ditutupi pisah dari zat tanduk. Contohnya Celus, Halomedusa, Kelodusa, Testudo, MC, Xenionia, Caretta, Epsilon, Yang kedua, Chordodiata, reptil yang mempunyai tubuh yang ditutupi oleh sisi epidermal. Dengan lapisan tanduk yang tebal, oksigen terdapat di bawah sisi dorsal pada punggung perut. Bagi kiri hanya terdapat pada dahan tenggorokan tipe DC. Contoh Oxygenus alligator atau Gallipalis. Yang ketiga itu sebuah mata, termasuk kenal untuk kelompok kadal dan ular. Ordo ini memiliki tubuh yang ditutupi oleh sisi epidermis bertanduk yang secara periode melepas bagian-bagian atau keseluruhan. Contoh dari kelompok kadal, sebelum saudara Keko, Hemicetatus, Limalus, Talodon, Gakko, Talus, Agama, Majula, Tigoka, Tekawa, Oblitarus, Pararus, kelompok ular, Subarus, Spencer, Diplolus, Perhorns, Atrohodus, Sephotretis, Uropetis, Goa, Coruben, Nati, Naja, Mugarus, Deroapsis,
Belamis Piara Dopsalus Asimopus. Yang keempat, kelas Apis. Apis adalah federasi yang paling mudah dikenal. Sebagai besar tubuhnya ditutupi oleh bulu, tapi kaki bagian bawah ditutupi oleh sisik seperti reptil. Hanya memiliki satu tongkok senti antara kepala dan leher dengan jumlah dua leher antara 13 sampai 25 buah. Suara dihasilkan oleh sirip terdapat pada sarang trachea, nadi, nudit vena, dan tidak ada pita suara. Tidak mempunyai gigi pada dewasa yang memiliki gigi ektom yang berfungsi waktu menetas, sifatnya sementara. Memiliki paruh dan dari zat tanduk. Terdapat beberapa zat tanduk. Terdapat beberapa order dari apis, iaitu yang pertama, Tasuriformes. Apis yang memiliki sayap yang sangat interupsi, tidak mempunyai ekor dan bulu ekor serta kaki mempunyai 3 jari. Contoh Casuaris dan Dromedus. Yang kedua, Califormes termasuk ke dalam order ayam dan merak. Order ini memiliki yang sangat variasi, tapi bulu penutup khas mempunyai apisa yang jelas. Contoh Gallus, Megapona, Ancola, Cap, Spatulus, Megalus, Novita, Oxystochomus. Yang ketiga, Coryphopodes. Termasuk dalam kelompok ini adalah burung puyuh. Merupakan burung yang khas yang hidup di dalam bulu warnanya dengan variasi tetapi berciri khas split. Paruh potong yang lucu ujungnya, contohnya Tulis, Gallus, Galurus, atau Craig. Acelodus merupakan burung air tawar termasuk dalam kelompok ini angsa dan bebek. Burung ini memiliki bulu lebat dan kerak dengan warna yang bervariasi. Contoh Titus Acef, Acerodia, dan Anas. Yang kedua, Cicoteles. Burung ini umumnya hidup di rawa atau tepi perairan. Bulu bervariasi tapi mempunyai tekstur yang longgar. Memiliki kaki 3 jari yang panjang. Kaki keempat distribusi terdapat di dalam kelompok ini adalah bangau. Contoh Angkrea, Agediola, Estreta, Estratorax, Detotidos, Dicicionia, Cerostidis. Yang ketiga, Charasformes merupakan burung pantai. Kelompok burung yang memiliki bulu titik hitam dan abu-abu dengan putih. Paruh panjang atau nucing. Sayap menuci dan merupakan penebar yang kuat. Contoh Rostatula, Haematopus, Dadadrius, dan Cana. Dan yang terakhir, Paleostones, burung pelantikan merupakan contoh dan termasuk order ini. Kelompok burung ini memiliki paruh yang besar dan besar sekali. Order ini memiliki kaki yang pendek yang letaknya di tengah sampai agak ke belakang tubuhnya. 4 jari yang disatukan dengan selaput. Contohnya Pahekno, Pelecianus, Hacinga, Palacoras, Pregata. Nah, yang terakhir, kelas mamalia. Mamalia merupakan terpapar tubuh yang seperti rambut, memiliki kepala dan leher bersifat yang dihubungkan dengan 2 buah boka orbita ruang vertebral leher berjumlah 7 ruas. Tulang netral membentuk rahang bawah dan tersendi dengan squamosal. Memiliki 3 tulang pendengar maculus. Insect umumnya mempunyai daun telinga. Suara dihasilkan pita suara pada larik. Rongga bulu setelah lateral ditutup dengan pipi, memiliki langit-langit pasu yang memisahkan dari rongga hidup. Anggota kolaborasi petikan satu dengan 4 kamar mamalia berbagi terpisah. Mamalia terbagi menjadi 3 subkelas, yaitu Cotohectria merupakan mamalia masih bertelur mempunyai kloaka, tidak mempunyai puting susu. Terdapat sebuah kantong muskulia sebuah yang disokong oleh tulang kulit subpubik. Subkelas Cotohectria terdiri ada satu order, yaitu Motomata. Contoh Statiolus Ornithoholus. Yang kedua, Metahera, termasuk dalam subkelas ini adalah sebagai jenis hewan berkatung. Kelompok hewan memiliki telur yang memiliki sandang makan ditutupi oleh ambrium dan sebuah makan tapi tidak mempunyai cakar. Telur tersebut tetap berada dalam utero betina. Anak lahir pada tahap perkembangan masih awal, kemudian anak berpindah ke mesibu ke dalam terdapat puting susu. Pada jantan subkelas terletak dari pedis. Termasuk ke dalam subkelas ini adalah Automascula. Contoh Darus, Datropus, Misplotis, Peretmales, Pasitotos, Palanget, Pasiolatus, Petaurus, Lerolatus, Walabia. Dan yang terakhir, Alutia merupakan mamalia yang memiliki telur yang sangat kecil dengan sedikit atau tidak yayok dan sebuah membran tidela. Itu tidak berada di laut, terus sudah sebuah berdasarkan topik anak lahir
Anak lahir yang setelah fase perkembangan yang lebih maju, tidak mempunyai masuk puyung, memiliki pusing susu manusia bebas, merupakan pentas tubuh, tidak memiliki keluarga. Sebagai besar order dan memang termasuk pada subkelas metadata. Nah, setelah kita mendengar penjelasan kami dengan taksonomi kodata, ini adalah manfaat penutup kodata. Di antaranya, bahan makanan manusia membutuhkan bahan makanan minyak hewati untuk berenergi. Yang kedua, bahan obat-obatan hewan secara menurut terpercaya dapat dijadikan oleh obat. Misalkan sebuah ular dapat digunakan untuk meningkatkan daya ingat. Yang ketiga, pengembang ilmu teknologi manusia mengembangkan teknologi dengan bantuan lumba-lumba, anjing, dan primata. Yang keempat, hobi bereaksi beberapa jenis hewan menarik perhatian manusia, misalnya burung, ikan, delfin, dan lain-lain. Yang kelima, bahan sandang kulit dari pinus kodata telah digunakan untuk membuat berbagai produk. Misalnya kulit buaya dan ular dapat dijadikan dompet atau tas. Dan yang terakhir, alat transportasi sebagai hewan dari kelas mamalia seperti sapi, kuda, dan kerbau dapat dijadikan alat transportasi. Sekian penjelasan saya. Bila ada kesalahan dan yang kerjakan mohon dimaafkan dan saya akan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Arifah atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami kelompok 1. Untuk diskusi tanya jawab kita akan berdiskusi melalui via Telegram. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa mengirimkannya melalui via Telegram. Baiklah, sekian dari kelompok kami kelompok 1. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semuanya. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan penyampaian. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.